Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fatimah Trianggraini dengan NPM 12120200044. Pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai langkah-langkah penyembuhan pada uji asumsi klasik, khususnya penyembuhan pada uji normalitas, uji multikoliniaritas, uji heteroskedastisitas, dan uji autokorelasi. Yang pertama kali kita harus import datanya terlebih dahulu. Nah, di sini udah ada datanya, ada income, earned, wealth, experience, lalu age. Langsung aja kita cek dulu uji normalitasnya, data ini tuh udah normal apa belum. Klik analyze, lalu regression dan linear. Di sini income-nya kita masukin ke dependent, lalu sisanya kita masukin ke independent. Lalu langsung aja kita klik menu save, kita klik unstandardize-nya untuk munculin nilai residualnya. Kita klik continue, lalu klik OK. Kita balik lagi ke sini. Di sini udah muncul nilai residualnya. Lalu langsung aja kita klik analyze, lalu non-parametric test. Kita pilih yang legacy dialogs dan one sample GS. Di sini unstandardize-nya kita pindahin ke kolom sebelah kanan, lalu langsung klik OK aja. Nah, di sini kita bisa lihat nilai signifikansinya itu dia hanya 0,007. Berarti dia itu di bawah 5%, di bawah 0,05. Nah, berarti ini menandakan bahwa datanya ini nggak normal. Nah, maka dari itu kita perlu nyembuhin datanya ini supaya nilai signifikansinya ini tuh bisa lebih dari 0,05. Nah, sebelum kita melakukan penyembuhan, kita harus cari tahu dulu nih variabel mana sih yang bikin datanya ini nggak normal, apakah income, earns, wealth, experience, atau malah age gitu. Nah, kita klik analyze, lalu non-parametric test, lalu legacy dialog, dan one sample GS. Nah, di sini unstandardize-nya kita pindahin, kita tukar sama semua variabel yang kita uji tadi. Jadi, kita bisa tahu nih mana yang normal, mana yang enggak gitu. Kita pindahin, lalu kita klik OK. Nah, di sini udah keluar dan ternyata tuh yang di bawah 0,05 tuh income, dia di sini cuma 0,04, mendekati sih, tapi dia belum nyampe 0,05. Lalu earn dia di sini cuma 0,003 dan wealth di sini dia 0,00. Sementara sisanya ini 0,2 dan 0,08. Berarti dia itu udah normal, yang variabel experience dan age ini dia udah normal. Berarti yang harus kita sembuhin ini tuh variabel 3 ini. Income, earn, sama wealth gitu. Nah, langsung aja kita balik lagi. Kan kita udah tahu nih, yang mau disembuhin itu income, earn, sama wealth. Nah, kita langsung aja tentuin jenis grafiknya. Kita langsung klik graphs, lalu legacy dialog, kita pilih yang histogram. Di sini kita coba satu-satu dulu dari income. Ininya display normal curve di checklist aja, lalu klik OK. Di sini udah muncul grafiknya. Untuk yang income, kita balik lagi buat munculin grafik yang earn sama wealth. Graphs, lalu legacy dialog, histogram, lalu income-nya kita tukar sama earn. Lalu klik OK.
Di sini udah muncul untuk yang earn, lalu kita munculin lagi yang wealth. Legacy dialog, lalu histogram. Ininya earn-nya kita tukar sama wealth. Lalu klik OK. Nah, kita lihat semua satu-satu dari income. Di sini income tuh garis kurvanya ini lumayan tinggi dan dia ini datanya agak menjorok ke sebelah kiri ya. Berarti kalau yang tinggi kayak gini tuh dia termasuk yang substansial. Karena dia lebih condong ke sebelah kiri, berarti dia itu masuknya ke grafik yang substansial positif. Nah, kita ingetin ya, untuk yang income dia ini termasuk grafik yang substansial positif. Lalu, untuk yang earn di sini dia lumayan tinggi juga, tapi nggak setinggi ini. Tapi bisa dibilang tinggi dibanding sama ini. Dia lebih tinggi. Jadi menurut aku, dia ini masuk ke substansial positif juga. Bisa dilihat dari batang yang ini, dia lebih condong ke sebelah kiri. Makanya dia masuk ke kategori yang substansial positif. Jadi income sama earn berarti dia termasuk ke ya, grafik substansial positif. Nah, sementara yang ini, dia condong ke kiri juga datanya, tapi dia rendah banget garis kurvanya. Berarti menurut aku tuh dia masuknya ke moderat positif karena dia rendah garis kurvanya. Lalu juga dia lebih condong ke kiri, jadi dia masuknya ke moderat positif. Nah, saya ulangi, di sini income dia termasuk ke substansial positif. Lalu yang earn dia masuknya ke substansial positif juga. Walaupun dia nggak setinggi yang tadi, tapi dia ini masih lebih tinggi daripada yang wealth. Jadi menurut saya ini substansial positif. Dan yang terakhir ini wealth, dia masuknya ke moderate positif. Kita balik lagi ke data yang awal. Kita udah tahu nih grafik-grafiknya. Sesuai yang dijelasin tadi itu, kalau yang substansial itu dia pakainya yang logaritma. Sementara untuk yang moderate, dia pakainya yang SKRT. Nah, karena yang income sama earn dia itu substansial, berarti kita pakai logaritma. Kita pakai ln, logaritma natural. Sementara yang wealth, dia tadi masuk ke grafik yang moderate. Berarti dia pakai SKRT. Kita langsung aja ngelakuin penyembuhan yang pertama dengan transform, lalu compute variable. Di sini kita hitung yang income dulu. Income tadi dia itu substansial, berarti kita pakai len underscore income. Target variabelnya ini kayak gini aja. Lalu di sini kita klik all, lalu kita cari singkatan ln atau logaritma natural. Ln, lalu kita klik tanda panah ini. Kita pindahin income-nya ke sini. Udah kayak gini, langsung kita klik OK. Nah, di sini udah muncul hasilnya ln dari income. Lalu kita transform lagi, kita hitung yang variable earn. Target variabelnya kita ganti jadi ln underscore earn. Lalu ininya diganti juga. Kita hapus, lalu ganti yang earn. Jika udah seperti ini, kita klik OK. Nah, ini juga udah muncul ln dari earn-nya. Lalu yang terakhir kita hitung yang wealth. Tadi dia wealth itu termasuk moderate, jadi kita pakai yang SKRT.
SQRT underscore wealth. Nah, target variable yang udah diganti, ininya kita hapus dulu. Kita cari singkatan SQRT di sini. SQRT, lalu klik tanda panah, kita pindahin yang wealth. Udah kayak gini, kita langsung klik OK. Karena kita udah selesai transform variabel yang gak normal tadi, income, earn, sama wealth, jadi kita langsung aja uji normalitas lagi. Tapi untuk mastiin, kita harus cek dulu satu-satu nih, ini dia bertiga udah normal belum, gitu. Kita klik analyze, lalu non-parametric test, legacy dialog, dan one sample case. Di sini, kita pindahin yang baru kita hitung tadi, learn dari income, learn dari earn, sama SQRT dari wealth. Kita pindahin ketiganya, lalu klik OK. Di sini kita bisa lihat, tiganya ternyata udah normal, karena udah ditransform. Di sini income-nya itu 0,2, earn-nya 0,2, dan wealth-nya itu 0,08. Jadi ketiganya udah normal nih. Nah, kita bisa langsung munculin nilai residualnya supaya bisa uji normalitas lagi. Kita klik analyze, lalu regression. Karena kita udah munculin nilai learn dari income, jadi yang dependentnya ini kita masukin yang learn income. Lalu untuk yang independennya kita masukin yang udah kita hitung juga, learn dari earn sama SQRT dari wealth. Kita pindahin. Lalu jangan lupa pindahin juga yang experience sama age-nya. Lalu kita pastiin unstandardized-nya ke checklist ya. Lalu klik continue. Lalu klik OK. Nah, di sini sudah muncul nilai residualnya. Langsung aja kita ke non-parametric test, lalu legacy dialog, dan one sample case. Ini tiga ini kita pindahin dulu, dan kita ganti sama unstandardized yang paling terakhir. Kita pindahin, lalu klik OK. Nah, kita bisa lihat di sini signifikansinya. Ternyata hasilnya itu 0,179. Nah, dia ini udah lebih besar daripada 5%. Lebih besar daripada 0,05. Berarti menandakan bahwa datanya ini udah normal. Kayak gitu. Kan sebelumnya kita bisa lihat di sini. Nah, di sini tadinya nilainya itu 0,007 di bawah 5%. Nah, pas kita udah transform, kita udah sembuhin, nilainya jadi segini, 0,179. Nah, berarti datanya ini udah normal, guys. Seperti Nah, untuk penyembuhan uji multikoliniaritas, pertama kita masukin dulu data yang mau kita sembuhin. Nah, di sini udah muncul datanya. Sama kayak tadi, income, earn, wealth, experience, age. Langsung aja kita ke analyze, lalu regression, linear. Di sini income-nya kita pindahin ke dependent dan sisanya kita masukin ke independent. Kita klik menu statistik, lalu di sini collinearity diagnostiknya kita checklist, lalu klik continue, lalu klik OK. Nah, di sini kita langsung lihat aja langsung tabel koefisiennya.
Di sini kita bisa langsung berfokus aja ke kolom ini, tolerance dan VIF. Untuk yang tolerance ini, dia itu harus lebih besar daripada 0,1. Di sini kita bisa lihat, di sini ada 0,4, 0,5, 0,1, dan 0,1 juga. Di sini dua ini benar-benar tepat banget 0,1. Jadi dia nyaris memiliki gejala multikolinearitas. Lalu untuk yang di VIF-nya ini, dia itu harus kurang dari 10. Nah, di sini ada 2,1, 1,9, 10,007, lalu 9,97. Di sini bisa kita simpulin kalau variabel experience ini dia itu punya gejala multikolinearitas. Di sini dia VIF-nya itu lebih besar daripada 10, walaupun lebih dikit, tapi hitungannya dia tetap lebih besar daripada 10. Lalu juga untuk yang variabel H ini, dia juga lumayan tinggi, VIF-nya 9,9, mendekati banget sama 10. Jadi di sini saya akan nyembuhin yang variabel experience dan juga yang age. Seperti itu. Kita langsung aja balik ke data awal. Nah, kan kita tahu yang punya VIF tinggi itu experience dan age. Jadi kita pisahin nih antara experience dan age ini kita pisahin. Kita bisa klik analyze, lalu regression dan linear. Di sini kita bisa pisahin age-nya kita hapus dulu. Jadi di sini yang kita uji tuh dependentnya income, lalu independennya itu earn, wealth, sama HP. Age-nya kita nggak masukin, karena niatnya kita mau pisahin antara age dan XP. Lalu kita klik OK. Kita bisa langsung lihat ke tabel ini dan kita cek nilai tolerance dan VIF-nya dari variabel HP ini. Dia ini toleransinya 0,8, lebih besar daripada 0,1. Dan nilai VIF-nya ini dia 1,2, yang pasti di bawah 10. Nah, berarti karena nggak ada variabel H-nya, dia itu udah nggak ada gejala multikolinearitas lagi karena variabel H-nya udah dihapus. Tadinya kan dia VIF-nya 10,007. Nah, jadi kayak gini deh sekarang, jadi di bawah 10. Jadi dia terbebas dari gejala multikolinearitas. Nah, lalu kita uji lagi. Tapi diganti sama variabel yang lain. Di sini HP-nya kita pindahin dan kita tukur sama yang H. Nah, gantian. Jadi ketika H-nya diuji, HP-nya dihapus, dan ketika HP-nya diuji, H-nya yang dihapus. Seperti itu. Kita langsung klik OK. Lalu kita lihat di tabel koefisien. Nah, di sini juga H-nya, dia toleransinya nilainya 0,8, lalu VIF-nya 1,2. Toleransinya lebih besar daripada 0,1 dan VIF-nya lebih kecil daripada 10. Di sini sudah ada data untuk uji heteroskedastisitas. Yang pertama, kita harus uji hetero dulu menggunakan uji Glatzer. Yang pertama, kita ke analyze dulu, lalu regression, dan pilih linear. Untuk yang dependennya kita isi dengan Y1, dan yang independennya kita isi dengan X2 dan X3. Langsung aja ke menu save, kita checklist unstandardized-nya untuk memunculkan nilai residualnya. Kita checklist, lalu klik continue, habis itu kita klik OK. Di sini udah muncul nilai residual satunya. Setelah itu kita langsung transform, lalu compute variable,
Nah, di sini targetnya itu kita isi ABS residual 1. Untuk ini kita pilih all, lalu kita klik yang ABS. Kita klik tanda panahnya dan ini kita isi dengan unstandardized-nya. Kita pindahin. Nah, udah kayak gini, kita klik OK. Nah, dan di sini udah muncul nilai absolut dari residual 1. Setelah itu langsung aja kita uji Glatzer, analyze, lalu regression, linear. Yang dependennya ini kita tuker dengan yang absolutnya, kita pindahin, kita ganti sama yang absolut. Nah, udah kayak gini, lalu pencet yang save dan kita ilangin checklistnya, lalu klik continue. Kita klik OK. Kita bisa langsung lihat di tabel koefisien yang ini, kita lihat nilai signifikansinya. Untuk yang X2, dia tuh nilai signifikansinya 0,019. Dan yang X3, dia nilai signifikansinya 0,89. Berarti ini dapat disimpulkan bahwa yang variabel X2, dia tuh terdapat gejala heterokedastisitas karena dia ini kurang dari 0,05. Berarti yang perlu kita sembuhin ini adalah data yang X2 ini. Nah, sebelum kita menyembuhkan variabel X2 ini, kita perlu tahu dulu apakah di dalam ini ada data yang ekstrim atau tidak. Nah, kita langsung aja klik menu Graph, lalu Legacy Dialog, dan pilih yang bar. Nah, kita klik yang Values of Individual Case. Kita klik, lalu kita klik Define. Nah, karena yang mau kita sembuhin itu yang X2, berarti X2-nya itu kita pindahin ke sebelah sini. Kita klik. Nah, udah kayak gini, kita klik OK. Kita bisa lihat di sini grafik yang paling tinggi ini tuh dia ada di nomor 40. Jadi kita itu harus hapus data yang di nomor 40. Kita balik ke data awal, ke sini. Kita cari yang nomor 40. Nah, kita bisa klik dan kita pilih yang clear. Nah, udah kita hapus nih yang data nomor 40 itu. Nah, kita bisa langsung uji lagi. Kita klik Analyze, lalu Regression, dan pilih Linear. Posisinya masih sama kayak gini. Dependennya itu absolut dari nilai residual, lalu independennya itu X2 dan X3. Nah, kita langsung aja klik OK. Kita bisa lihat di tabel koefisien. Nah, di sini nilai signifikansinya udah berubah. Yang X2 dia menjadi 0,053 dan X3-nya dia jadi 0,904. Nah, dua-duanya ini udah di atas 0,05 semua. Berarti kedua variabel ini tuh udah terbebas dari gejala heteroskedastisitas. Di sini sudah ada data yang kita perlukan untuk melakukan uji autokorelasi. Pertama-tama kita harus melakukan uji runs dulu. Langsung aja kita klik menu Analyze, lalu Regression, dan Linear. Nah, untuk yang dependent bisa kita isi dengan Y1. Lalu untuk yang independent kita isi dengan X2 dan X3. Nah, setelah udah, kita klik menu Save, lalu checklist yang unstandardized untuk memunculkan nilai residual. Kita checklist, lalu kita klik Continue.
Setelah itu kita klik OK. Nah, di sini udah muncul kolom baru yang berisi nilai residual 1. Nah, setelah itu kita langsung aja lagi balik ke Analyze, lalu non-parametric test, dan kita pilih yang legacy dialog. Kita klik yang runs. Kita pindahin unstandardized-nya ke kolom sebelah kanan. Setelah itu kita klik OK. Kita bisa lihat di sini di kolom run test, dia itu nilai signifikansinya 0,00, yang berarti ini menandakan kalau dia ini terdapat autokorelasi karena dia itu nilai signifikansinya kurang dari 0,05. Maka dari itu, kita perlu menyembuhkan datanya supaya nilai signifikansinya ini bisa lebih dari 0,05. Nah, kita balik lagi ke data awal. Sebelum kita melakukan penyembuhan, kita harus transform dulu variabel-variabelnya Y1, X2, dan X3. Kita klik transform, lalu compute variable. Di sini target variabelnya bisa kita isi dengan len underscore Y1. Untuk yang numeric expression-nya, ini kita klik all, lalu kita cari singkatan ln. Kita pindahin, lalu ini kita isi dengan Y1. Nah, setelah udah, kita klik OK. Kita transform lagi untuk variabel X2. Targetnya kita ganti jadi X2. Dan ininya kita ganti jadi X2 juga. Setelah itu kita klik OK. Kita lakuin lagi untuk variabel X3. Target variabelnya kita ganti. Dan numeriknya juga kita ganti. Lalu klik OK. Kita bisa lihat di sini udah ada 3 kolom baru yang isinya len dari variabel Y1, X2, dan X3. Setelah itu kita harus memunculkan nilai residual dari ketiganya ini. Lalu kita klik Analyze, lalu Regression, Linear. Dependennya ini kita ganti menjadi len underscore Y1, dan independennya juga kita ganti jadi len underscore X2 dan len underscore X3. Kita pastiin save-nya ini unstandardized-nya udah di checklist, lalu klik continue dan OK. Nah, setelah muncul nilai residualnya ini, kita harus melakukan uji normalitas dulu. Kita klik analyze, lalu non-parametric test, pilih yang legacy dialog, dan one sample QS. Kita pindahin yang unstandardized yang paling terakhir kali kita cari. Kita pindahin ke kolom sebelah kanan, lalu klik OK. Di sini, di tabel one sample QS-nya, kita bisa lihat nilai signifikansinya itu 0,2, yang berarti menandakan kalau dia ini datanya sudah terdistribusi dengan normal. Nah, karena datanya sudah normal, berarti kita bisa mulai untuk melakukan penyembuhan uji autokorelasinya. Nah, kita balik lagi ke data awal. Kita harus transform dulu lagi nilai len dari Y1, X2, dan X3. Kita langsung aja klik transform, lalu compute variable. Di sini targetnya kita ganti jadi lag ln underscore Y1. Ininya juga kita ganti jadi lag buka kurung. Di sini kita isi dengan ln underscore S1. Kita pindahin, lalu tutup kurung, kita klik OK. Kita balik lagi dan kita lakuin hal yang sama untuk variabel X2-nya.
Di sini targetnya kita ganti menjadi lag ln underscore x2. Lalu numeric expressionnya kita ganti juga dengan ln underscore x2. Lalu kita klik OK. Dan kita lakuin lagi transform untuk variabel x3. Targetnya kita ganti, lalu numeriknya juga kita ganti. Kita klik OK. Nah, bisa kita lihat di sini udah ada kolom tambahan lagi nilai lag dari ln y1, ln x2, dan ln x3. Nah, setelah udah muncul ketiganya, kita harus munculin lagi nilai residualnya. Kita klik Analyze, lalu Regression, dan pilih Linear. Untuk yang dependennya, kita ganti dengan lag ln underscore y1, dan independennya kita ganti dengan lag ln x2 dan x3. Nah, sudah seperti ini. Kita pastiin di menu Save Unstandardized-nya udah di checklist. Lalu kita klik Continue dan OK. Kita lihat di sini udah ada nilai dari residual lag yang udah kita cari. Nah, setelah itu nilai residualnya kita transform lagi, kita cari nilai lagnya dari nilai residual. Di sini targetnya kita ganti jadi lag res 3. Nah, seperti ini. Lalu yang di dalam kurungnya ini kita hapus dan kita ganti dengan unstandardized. Kita ganti, lalu kita klik OK. Nah, di sini udah muncul nilai lag dari residual yang ketiga. Nah, setelah itu kita ke Analyze, lalu pilih Regression dan Linear. Di sini, dependennya ini kita ganti dengan Unstandardized. Lalu yang independennya ini kita tukar dengan lag res underscore 3. Nah, kita nuker independennya ini supaya kita tuh bisa munculin tabel koefisiennya. Di sini kita klik menu Save dan unstandardized ini kita nggak perlu checklist, jadi kita ilangin aja. Lalu klik Continue dan OK. Kita bisa langsung cari aja tabel koefisiennya. Di sini kita bisa lihat di kolom B. Di sini nilai B-nya dari lag res 3 yaitu 0,876. Kita harus mengingat angka ini karena angka ini akan kita gunakan di langkah selanjutnya. Sekali lagi diingatkan untuk nilai B-nya itu 0,876. Nah, kita balik lagi ke data awal. Nah, setelah itu kita transform lagi datanya. Kita klik transform, lalu compute variable. Di sini target variabelnya kita ganti menjadi ln underscore y1. Kita tambahin pembeda, yaitu add. Untuk yang numeric expressionnya, di sini kita isi ln underscore y1, kita pindahin, lalu dikurang dengan angka di tabel koefisien tadi. Tadi hasilnya itu 0,876. Lalu dikalikan dengan lag ln underscore y1. Kita pindahkan. Nah, sudah seperti ini, ln underscore y1 dikurangi dengan hasil dari tabel koefisien tadi, dan dikali dengan lag ln underscore y1. Lalu sudah seperti ini, kita klik OK.
kita lakuin lagi hal yang sama untuk variabel X2. Di sini target variabelnya kita ganti menjadi ln underscore X2 add. Di sini kita ganti juga numeric expression-nya. Lalu kita klik OK. Kita lakuin lagi untuk yang variabel X3. Nah, di sini udah ada 3 tambahan kolom baru. Di sini nilai dari len, Y1, X2, dan X3. Nah, setelah itu kita bisa melakukan uji range-nya. Tapi kita harus munculin nilai residualnya dulu. Kita klik Analyze, lalu Regression, Linear. Di sini dependennya kita isi dengan variabel yang baru kita cari, len underscore Y1 add, dan yang independennya juga kita ganti dengan yang baru kita cari, ln underscore X2 add dan X3 add. Dan kita pastiin di save, ini unstandardized-nya kita checklist, kita klik continue, lalu kita klik OK. Nah, setelah nilai residualnya muncul, kita bisa langsung uji run. Kita klik Analyze, lalu Non-Parametric Test, Legacy Dialog, dan Runs. Ini unstandardized-nya kita tukar dengan unstandardized yang paling terakhir kita cari, yaitu unstandardized yang keempat. Kita pindahin, lalu kita klik OK. Nah, di sini kita bisa lihat tabel run test-nya. Nilai signifikansinya itu 0,429, di mana dia itu lebih besar daripada 0,05. Karena dia lebih besar daripada 0,05, berarti ini menandakan bahwa dia itu tidak mempunyai gejala autokorelasi. Nah, seperti itu. Sekian penjelasan dari saya. Apabila terdapat kekurangan, mohon dimaklumi. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.